Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang lalu saya telah memaparkan materi tentang switch, relay, dan sistem penerangan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang meter kombinasi, pengukur, penghapus, dan pembersih kaca. Tentunya materi ini adalah submateri dari perbaikan sistem kelistrikan, pengamanan, dan kelengkapan tambahan itu sendiri. Oke, dari komposisinya, yang pertama adalah meter kombinasi dan pengukur. Meter kombinasi dan pengukur berfungsi untuk menunjukkan informasi yang diperlukan oleh pengemudi agar aman saat berkendara. Meter kombinasi dan pengukur terdiri atas beberapa komponen atau sistem. Yang pertama, meter dan pengukur. Yang kedua, lampu-lampu peringatan. Yang ketiga, lampu indikator. Pada gambar tertera di situ ada simbol-simbol lampu peringatan, kemudian ada angka-angka yang menunjukkan ukuran-ukuran atau indikator-indikator yang sedang dijalankan. Baiklah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah meter pengukur. Di sini meter pengukur ada 6 komponen. Yang pertama adalah takmometer, kedua speedometer, ketiga pengukur temperatur air, keempat pengukur bahan bakar, kelima pengukur tekanan oli, keenam voltmeter. Meter dan pengukur menunjukkan data informasi yang berubah secara konstan melalui pergerakan jarum-jarumnya. Bisa dilihat dari gambar. Dari meter pengukur di sini ada elemen pertama yaitu takmometer yang ditunjukkan ini ada tanda panah berwarna merah. Takmometer menunjukkan jumlah putaran mesin per menitnya. Itu ditunjukkan dari angka-angka yang nanti ketika dijalankan jarum akan bergerak. Yang kedua adalah speedometer. Kalau tadi takmometer adalah sebelah kirinya yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna merah, sekarang sebelah kanan. Speedometer menunjukkan kecepatan kendaraan. Pada speedometer terdapat juga odometer dan tripmeter yang menunjukkan jarak pengendara. Itu ada gambar yang di bawahnya, terlihat cukup jelas. Berikutnya adalah pengukur bahan bakar. Akan terlihat jelas dengan lampu peringatan permukaan bahan bakar yang menunjukkan volume bahan bakar yang ada di dalam tangki. Yang terakhir adalah voltmeter. Voltmeter ini menunjukkan tegangan yang dibangkitkan oleh alternator. Jadi ketika alternator kunci kontak itu dihidupkan, maka jarum akan berputar. Itu akan menunjukkan berapa tegangan yang dibangkitkan oleh alternator. Untuk penjelasan yang berikutnya dari meter kombinasi dan pengukur adalah lampu-lampu peringatan. Lampu-lampu peringatan menyala pada situasi berikut ini. Yang pertama, pada saat sistem lampu mengalami malfungsi sehingga memerlukan pengisian kembali atau penggantian. Berikutnya adalah memastikan keamanan pengendara. Di sini saya ambil contoh untuk lampu peringatan ABS. Tapi tentu saja ini bila kendaraan yang dilengkapi dengan lampu ABS. Ada beberapa kendaraan fitur ini tidak dilengkapi. Yang kedua adalah lampu peringatan permukaan fluida rem atau biasa kita sebut adalah minyak rem. Lampu indikator ini akan menyala saat permukaan minyak rem pada reservoir atau master silinder berada pada posisi rendah atau low position. Yang ketiga adalah lampu indikator malfungsi. Di situ terlihat gambar berwarna kuning adalah gambar sistem transmisi. Jadi bila pada sistem transmisi bermasalah, maka lampu indikatornya akan menyala.
Yang keempat adalah lampu peringatan pengosongan. Pada gambar itu adalah berwarna merah adalah baterai. Jadi lampu ini akan menyala pada saat sistem pengisian tidak membangkitkan listrik atau lowbat. Yang kelima adalah lampu peringatan sabuk keselamatan. Lampu ini akan menyala dan berkedip jika sabuk pengaman pengemudi dan penumpang depan tidak digunakan. Itu menandakan berarti sabuk pengaman tidak dipasang dengan benar atau sama sekali tidak dipasang. Berikutnya adalah lampu peringatan pintu terbuka. Jadi lampu ini akan menyala saat semua pintu belum tertutup dengan sempurna atau belum tertutup sama sekali. Berikutnya adalah lampu peringatan airbag. Jadi kendaraan yang dilengkapi dengan airbag saja. Ada beberapa kendaraan yang tidak dilengkapi fitur airbag. Jadi lampu ini juga menyala saat airbag tidak berfungsi. Berikutnya adalah lampu peringatan permukaan bahan bakar rendah. Semua kendaraan tentunya mempunyai fitur ini. Lampu ini menyala saat bahan bakar yang tersisa tinggal sedikit. Itu untuk menandakan kita harus mengisi bahan bakar kembali. Berikutnya adalah lampu peringatan tekanan oli rendah. Lampu ini menyala saat tekanan pompa oli pada mesin rendah atau kosong sama sekali. Nah, untuk berikutnya adalah lampu peringatan sedimen bahan bakar. Fitur ini hanya tersedia untuk bahan bakar solar atau mesin diesel. Sama dengan fitur yang lainnya, lampu ini memberi informasi jika terdapat air pada saringan bahan bakar. Berikutnya adalah lampu peringatan glow plug. Sama fitur ini juga untuk kendaraan diesel saja dengan warna oranye. Lampu ini sebagai informasi jika glow plug on. Yang ketiga adalah penjelasan mengenai lampu indikator. Lampu indikator menyala untuk menginformasikan kepada pengemudi bahwa setiap alat bekerja setelah pengemudi mengoperasikan switch atau tuas tentunya. Terlihat pada gambar yang pertama adalah indikator peringatan tanda bahaya dan tanda belok. Sebagai tanda jika lampu belok atau lampu hajat sedang bekerja, itu yang ditandakan dengan lampu menyala berwarna hijau. Yang kedua adalah lampu indikator tuas pemindah otomatis. Itu untuk yang transmisi otomatis saja. Tentunya bila transmisi manual, fitur ini juga berbeda dengan yang otomatis. Yang ketiga adalah indikator lampu jauh. Pada gambar yang berwarna biru itu akan menyala, berarti mengindikasikan jika lampu kepala yang aktif adalah lampu jarak jauh. Bila lampu itu mati berarti mengindikasikan tuas pada posisi lampu dekat. Untuk yang keempat adalah lampu indikator overdrive off. Ini tentu saja untuk pada kendaraan otomatis. Kendaraan manual tidak tersedia fitur ini. Yang terakhir adalah indikator yang lainnya. Tentu saja ini untuk beberapa kendaraan tidak ada dan ada kendaraan yang ada. Di situ ada PSC, TRC off. Jika kendaraan dilengkapi dengan fitur seperti PSC, TRC atau ECT akan terdapat indikator-indikator tersebut. Biasanya dia berwarna kuning. Oke, untuk penjelasan berikutnya adalah fungsi pembersih. Tentu saja di sini adalah untuk membersihkan kaca depan. Di situ kita akan bahas fungsi kecepatan, fungsi intermittent, fungsi mist, fungsi auto park, dan fungsi pembasuh terhubung. Untuk fungsi kecepatan yaitu mengganti kecepatan pembersih antara high dan low. Kemudian untuk fungsi intermittent yaitu untuk mengoperasikan pembersih secara intermittent pada kecepatan low. Terdapat juga tipe yang intervalnya dapat diatur dalam beberapa langkah.
Kemudian adalah fungsi MIS, yaitu alat untuk mengoperasikan pembersih sekali saat switch dioperasikan. Fungsi autopat, yaitu autopat bekerja tanpa harus mengindahkan posisi pembersih selama mengoperasikan, memutar switch ke posisi off dan mengembalikan pembersih ke posisi diam. Yang terakhir adalah fungsi pembasuh terhubung, yaitu fungsi pembasuh secara otomatis mengoperasikan pembersih saat switch pembasuh diputar ke posisi on selama beberapa detik. Oke, untuk penjelasan berikutnya adalah pembasuh. Di sini pembasuh ada dua jenis. Yang pertama adalah pembasuh kaca mekanik. Sistem pembasuh kaca mekanik terdapat atas switch penghapus motor pembersih, persambungan pembersih dengan penghapus dan mata pisau pembersih. Untuk bagian-bagian itu sendiri seperti switch pembersih itu terdapat pada setir menggunakan switch putar dan atau switch tekan untuk ke depan dan ke belakang. Yang kedua adalah motor pembersih. Ini berarti berada pada ruang mesin, biasanya ada di depan kendaraan itu sendiri. Kemudian ada persambungan pembersih. Dan yang keempat adalah lengan pembersih atau lengan wiper. Yang terakhir adalah mata pisau pembersih. Ini yang dilapisi oleh rubber atau dilapisi karet. Yang kedua adalah pembasuh kaca hidrolik. Sistem pembasuh kaca hidrolik terdiri dari reservoir fluida pembasuh, motor pembasuh, selang, nozzle pembasuh, dan fluida pembasuh. Sampai di sini untuk pembahasan materinya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya, yaitu pemeriksaan dan pemasangan rangkaian kelistrikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.